Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita menemukan keahlian kita, teman-teman. Oke, gue akan mulai. Apa itu keahlian? Keahlian adalah skill atau kemampuan yang kita peroleh dari latihan, baik latihan pendek atau panjang, dan juga dari pengalaman kita, teman-teman. Nah, keterampilan ini bisa yang teknis, kayak misal desain, coding, akuntansi, uh, kemampuan interview, atau juga kemampuan-kemampuan yang non teknis, kayak misalnya komunikasi, problem solving, berpikir kritis gitu. Jadi keterampilan tuh banyak. Nah, nanti teman-teman akan tentukan mau mempunyai keterampilan di mana gitu, teknis aja atau non teknis atau keduanya. Oke, sekarang mulai dari langkah yang pertama. Yang pertama adalah kita perlu mencari minat atau menggali minat kita. Dengan cara kita harus tahu, kita harus lakukan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya tuh kita suka dan kita tertarik untuk melakukannya. Kita tertarik untuk nguliknya gitu. Kita tertarik untuk menggalinya gitu. Nah, kalau misalnya kita belum tahu minat kita di mana, saran gue adalah mencoba sebanyak-banyaknya pekerjaan, sebanyak-banyaknya kegiatan, sebanyak-banyaknya aktivitas. Nah, di antara banyaknya kegiatan aktivitas yang kita lakukan itu, kita harus cari mana kegiatan yang kira-kira kita nggak capek ngelakuannya, kita penasaran hal apa lagi akan kita dapat ketika melakukan kegiatan tersebut, dan juga kita merasa puas ketika melakukan pekerjaan itu gitu. Walaupun capek, walaupun melelahkan secara fisik, tapi secara mental kita merasa puas dan fulfill gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita evaluasi atau refleksi diri lagi, kira-kira kegiatan apa yang selama ini kita lakukan, tapi kita nggak pernah capek ngelakuinnya, kita nggak pernah ngerasa lelah ngelakuinnya, kita akan terus ngelakuinnya. Bahkan even itu to-do list gitu yang harus kita selesaikan. Jadi kita terpacu atau komitmen dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, ketika teman-teman udah menemukan apa yang membuat teman-teman merasa gampang ngelakuinnya dan juga merasa semangat ngelakuinnya, itu berarti kelebihan teman-teman. Nah, sebaliknya kelemahan, kita perlu cari tahu. Walaupun hal itu sepele, tapi kita nggak ngerasanya tuh nggak seret atau nggak enak atau bahkan cepet banget capek ketika ngelakuinnya, berarti itu kelemahan. Berarti kita harus menghindari dan cenderung berlari ke hal-hal apa yang kita optimal di situ, kita ngerasa strong di situ, strength kita di situ. Nah, kalau misalnya kita nggak punya banyak waktu untuk itu, kita bisa tanya ke orang yang ngabisin banyak waktu ke kita. Bisa orang tua, bisa adik kakak, atau bisa pasangan. Kita bisa tanya, kira-kira gue bagusnya di mana ya, kira-kira gue strongnya di mana ya, atau misalnya kita kira-kira gue kelemahannya di mana sih, atau kekurangan yang perlu gue tambal tuh di mana sih gitu. Nah, kita bisa tanya ke orang itu untuk mencari kelebihan dan kelemahan kita, kelebihan dan kekurangan kita, teman-teman. Oke, langkah berikutnya adalah tes psikologi gitu ya. Mungkin ini memerlukan modal kalau misalnya kita pengen dapat hasil yang akurat dan benar-benar bisa kita andalkan gitu. Nah, kayak misalnya tes-tes banyak tuh, ada yang Stephen, ada yang MBTI, ada yang Strength Finder gitu. Banyak beberapa tes yang bisa teman-teman lakuin. Nah, gue saranin juga teman-teman ikut tesnya itu di lembaga psikologi ya, atau yang ada psikolognya atau orang yang ahli untuk menjelaskan hasil dari tes kita. Jadi sekali tes itu berguna banget untuk masa depan kita, untuk menemukan keahlian atau kemampuan apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita cukup efisien dalam segi waktu dan dari segi pengalaman yang perlu kita dapat untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan bakat yang kita punya gitu, untuk mendapat atau mencapai kemampuan teratas kita gitu, teman-teman. Jadi tes itu sangat-sangat disarankan untuk teman-teman yang punya budget finansial yang oke untuk mengefisiensi waktu kita. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih bakat minat kita di mana, kekuatan kita di mana, bahkan tes potensi bakat kita udah tahu kuatnya di mana, kita tinggal optimalin aja dengan cara kita belajar terus-menerus, dengan cara fokus di bidang itu. Terus kita bisa ikut kursus yang lebih spesifik lagi, ikut bootcamp atau ikut workshop gitu, yang nantinya hasil-hasil itu kita kombinasikan dengan mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang kita minati gitu.
Nah buat teman-teman yang mungkin udah di usia 30-an, usia 30 kayak gue tahun ini udah 30, dan mungkin ngerasa terlambat, jangan pernah ngerasa terlambat. Kesempatan itu akan selalu terbuka untuk siapapun yang mencari kesempatan. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Terus misalnya teman-teman udah menghabiskan banyak waktu dan biaya di jurusan yang salah, di pekerjaan yang salah, masih ada waktu untuk bisa berubah. Teman-teman bisa tetap fokus dan usahakan untuk mencari bidang-bidang baru yang teman-teman minatin gitu. Jadi jangan sampai sisa hidup teman-teman di 30 tahun berikutnya, 40 tahun berikutnya itu melakukan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang gak serg gitu. Itu akan sangat-sangat melelahkan. Nah mungkin cukup sekian dari gue, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari keahlian apa yang ingin ditekuni atau digeluti. Ini cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.